Ya. Masalah terbesar bagi penderita diabetes. Teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bertanya, apa sih obat diabetes yang paling bagus? Maka saya balik bertanya. Tujuannya adalah untuk tuntas sembuh dari diabetesnya atau hanya sekedar menurunkan kadar gula yang ada di dalam darah? Kalau yang ditanya, yang diinginkan itu adalah hanya untuk menstabilkan gula darahnya, menurunkan gula darahnya, maka saya katakan obat yang selama ini diminum cukup. Tapi ingat, itu hanya untuk mengatur kadar gulanya, hanya mengotak-atik angkanya saja. Ketika dia naik, diturunin. Begitu setiap harinya. Ketika kita makan, angka gulanya naik, diturunkan. Dan kita akan terus butuh dengan obat tersebut. Entah itu obat yang diminum secara oral atau yang disuntik, injek. Tapi kalau pertanyaannya adalah untuk supaya tuntas dari diabetesnya. Jadi orang nanti tidak lagi memerlukan obat lagi, tidak perlu lagi yang namanya mengatur pola makan. Jadi makannya sesuai dengan kebutuhannya. Dia perlu makan nasi banyak, dia makan. Tidak perlu ya nggak makan. Tentu saja tidak berlebihan. Nah, masalahnya adalah yang kita tangani selama ini hanyalah untuk menurunkan kadar gulanya. Ibarat kata kalau ada atap yang bocor, lantai jadi basah. Kita hanya fokus ngelapin lantainya, tapi tidak pernah membuat atapnya itu tertutup dengan rapi. Maka jangan salahkan hujan kalau atap mau bocor. Terus gimana Pak Ustadz? Nah, nih teman-teman, masalahnya itu setidaknya ada dua masalah utama pada penderita diabetes. Yang pertama masalah di pankreasnya, masalahnya adalah di sel tubuhnya. Kita hanya bahas di masalah pankreasnya. Nanti di video yang kedua insya Allah kita bahas pada sel tubuhnya. Masalah di pankreas ini kita tahu fungsinya adalah untuk menghasilkan hormon insulin. Ketika pankreas ini tidak berfungsi dengan maksimal, maka disitulah orang akan membutuhkan hormon insulin atau insulin dari luar. Baik itu yang bentuk herbal maupun obat kimia. Obat kimia baik yang diminum maupun yang diinjek. Paham sampai di sini ya? Karena pankreasnya tidak berfungsi, maka orang butuh insulin dari luar. Apapun bentuknya itu. Nah, teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita paham masalah utamanya adalah di pankreas, maka yang kita butuhkan adalah bagaimana terapi pankreasnya ini. Nah, teman-teman, yang selalu kita ulang-ulangnya, gimana cara terapi pankreasnya. Nah, ketika kita mempraktikkan terapi pankreas, saraf-saraf yang di pankreas ini bisa kembali berfungsi dengan maksimal. Saya agak keras mengatakan hal ini. Tidak ada yang namanya di tempat saya. Di tempat saya, sekali lagi, di tempat saya. Tidak ada yang namanya istilahnya penyakit degeneratif. Penurunan fungsi tubuh karena usia. Kalau memang karena usia, seharusnya semua orang yang usianya sama kena semuanya. Masalahnya ada yang usia 45 tahun sudah kena diabetes. Usia 50 kena diabetes. Berarti semua orang di atas itu kena pankreas semua dong. Nyatanya enggak. Seandainya pun ada penurunan fungsi tubuh, nah inilah terapi kita adalah memaksimalkan kerja organ pada tubuh kita. Jangan menyerah. Berusaha untuk menterapi pankreasnya ini supaya apa? Ketika makanan atau minuman yang mengandung gula yang kita makan itu atau yang kita konsumsi itu bisa diatur oleh pankreas ini. Nah, pankreas ini hubungannya dengan otak. Nanti berapa gula yang masuk, otak akan memberikan sinyal. Ini ada gula yang masuk, segera tangani. Kebutuhan tubuhmu seperti ini tentang gula, dia yang atur. Tapi masalahnya pankreas ini bermasalah sehingga perintah otak itu tidak bisa dia laksanakan. Nah, teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz teori terus. Ya, tanpa teori gimana kita bisa buktikan? Oh, itu teori kosong. Insya Allah kami katakan kami tidak sombong. Kami ini praktisi. Dari orang lapangan gitu. Sudah banyak klien kita yang menderita diabetes dengan terapi yang kita ajarkan. Kita ajarkan teman-teman. Kita ajarkan dengan terapi yang kita ajarkan, tapi masalahnya harus di tempat kita. Kenapa kita tidak memberikan terapi di depan umum? Karena setiap orang itu beda-beda.
apa yang harus ditreatment, gerakan apa. Semua orang tuh beda-beda. Nah teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini poin yang pertama, perbaiki pankreasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.